Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kalian semua. Kali ini aku akan menjelaskan topik yang sangat menarik dan seringkali kita dengar di pengalaman dari orang-orang sekitar kita, yaitu pelet. Nah, bagaimana penjelasan tentang pelet dan bagaimana reaksi pelet tersebut, kiriman pelet tersebut kepada manusia yang dituju. Jangan lupa sebelum nonton video ini kalian subscribe, komen, like, dan share. Tunggu ya. Jadi sebelum kita membahas kasusnya, kita telaah lebih dulu apa sih itu pelet. Jadi pelet adalah salah satu ilmu magis atau ilmu gaib yang digunakan untuk seseorang yang lagi kasmaran. Jadi pelet itu digunakan untuk orang yang sedang jatuh cinta terlalu dalam kepada seseorang, entah itu cewek atau cowok. Dan biasanya orang yang melakukan pelet ini jatuh cintanya itu lebih nemen kayak gitu loh, kayak sangat jatuh cinta banget, jadi takut kehilangan, makanya dia itu menggunakan pelet. Biasanya ya, nggak semua orang seperti itu, ada sih sebagian yang melakukan pelet ini untuk kayak menali itu kayak membelenggu orang tersebut agar pikiran bawah sadarnya itu hanya mencintai sosok yang mengirim itu. Jadi kalau diartikan secara rinci itu pelet ini ilmu gaib yang dikirim untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar pikiran dan hatinya hanya memikirkan orang tersebut. Terus bagaimana sih ciri-ciri orang yang terkena pelet? Jadi ada ya beberapa kasus yang pernah saya temui, orang yang telah udah terbelenggu dengan ilmu pelet tersebut atau udah terkena ilmu tersebut, pelet tersebut, biasanya ada ciri-ciri khusus yang nampak di dalam tubuh dia. Jadi yang pertama, merasakan gatal seluruh badan, tapi meskipun merasakan gatal-gatal, dia itu tidak ada timbul bercak sama sekali di kulitnya, jadi gatal lah, jadi mau garu. Lah, kenapa kok seperti itu? Karena pelet itu, kalau saya bertanya ya, dari kasus teman saya atau orang-orang di sekitar saya yang habis kena pelet dan dia menanyakan kepada orang pintar, katanya itu efek pelet ini kayak memang akan mereaksi gatal-gatal, karena di pelet tersebut itu akan melakukan ritual yang kayak kotor kayak gitu loh. Jadi mungkin pelet ini ada hubungannya dengan ritual tersebut. Aku juga belum pernah menggali informasi yang sangat dalam, tapi biasanya orang-orang yang terkena pelet cenderung seluruh badan akan merasakan gatal yang sangat hebat. Nah, yang kedua, biasanya orang tersebut akan malas beribadah. Mengapa demikian? Karena alam bawah sadarnya dikendalikan oleh ilmu pelet itu. Jadi namanya pelet ya, pasti kan ilmu hitam, ilmu gaib, terus ilmu kotor, dan pasti itu meminta tolong kepada setan lah. Namanya setan kan pasti memfitnah atau ngomongin sih gak
sing macem-macem lah pokoknya, kayak kamu jangan sholat, kamu kayak gitu, memang seperti itu. Dan dia itu males banget beribadah. Kok mau katanya sholat, baca Al-Fatihah saja dia pasti akan malas. Nah, jadi bagi kalian yang merasakan dua hal ini, hati-hati. Kalau bisa kalian harus konseling atau konsultasi kepada kiai atau orang yang bisa membantu kalian untuk tidak terjerat pada pelet ini. Nah, yang seterusnya pasti tanda-tanda pada orang yang kena pelet akan cenderung suka marah-marah. Kenapa kok demikian? Karena alam bawah sadarnya itu bukan lagi dirinya, dan pikiran juga tidak bisa merespon dengan baik. Yang kebanyakan ya orang yang sudah kena pelet itu cenderung tidak mau mendengarkan orang-orang yang memberikan saran positif dari kanan ke kiri, kayak bapak, ibu, atau saudara-saudara yang ingin memberikan nasihat yang positif kepada hidupnya, itu nggak mau didengar sama dia, jadi mendal. Jadi jika kalian merasakan beberapa tanda-tanda ini, hati-hati, khususnya ya dilihat dulu, ayo di tubuh kalian apa ada seperti itu, atau sikap kalian ada yang seperti ini. Jadi harus. Nah, yang terakhir, biasanya orang ini sering sekali melamun, dan juga pasti pikirannya itu terbayang oleh salah satu, cuma seorang saja, dan dia itu bingungnya kayak orang edan gitu lah pokoknya. Jadi pikirannya itu udah mikirin dia tok aja, pokoknya dia ke kamar mandi manggil-manggil namanya, terus ke kamar pas tidur itu manggil-manggil namanya, terus pas kemana itu cuma dia saja yang diceritakan. Lah, itu tanda dari orang itu kena pelet. Tapi ya nggak tahu lagi kalau memang dia itu edan, nggak tahu. Maaf, bercanda. Jadi jika kalian terdapat beberapa tanda-tanda pelet tersebut, jangan lupa cepat konsultasi ke orang-orang yang bisa membantu kalian untuk tidak terjerat dari pelet tersebut. Dan bagaimana cara mengatasi pelet tersebut tanpa harus datang ke orang pintar atau dukun, Mbak Sis, karena aku juga sendiri nggak mau kayak gitu ke dukun, takutnya musyrik atau gimana. Oh boleh. Jadi jika kalian terkena pelet, jadi kalian bisa tuh, yang pertama kalian harus bisa memaksakan diri untuk beribadah. Minimal kalian membaca surat-surat pendek, istighfar, zikir, bawa tasbih kemana-mana. Nggak bisa bawa tasbih, apapun bisa dijadikan tasbih dan untuk berzikir. Jangan lupa dimanapun kalian berada harus berzikir. Jika kalian udah teringat-ingat terngiang-ngiang nama seseorang, terus kalian sudah tidak bisa mengendalikan pikiran kalian, jangan lupa istighfar. Jangan lupa ya, karena kalian masih punya Allah yang bisa menaungi kalian dan bisa menolong kalian. Seperti itu. Yang selanjutnya, jika kalian tidak mau untuk konsultasi kepada orang pintar atau datang ke dukun, jangan lupa kalian harus memaksakan diri untuk tetap berwudu. Jadi sebisa mungkin dalam satu hari itu kalian harus menjaga wudu kalian bagaimanapun caranya, karena kesehatan itu ada ketika kalian mau sadar diri. Jadi dari hati kalian mau sehat, pasti tubuh kalian akan sehat. Jika kalian memaksakan, ya wis lah yo, aku soleh urip koyo ngene, wis aku pasrah uripmu yo sampai tuh mati yo pasrah.
bakalan pasrah, nggak ada apa, kayak nggak ada niatan untuk sembuh atau niatan untuk bersih diri. Mungkin sebagian orang kayak orang pintar kayak gitu mungkin ada ya, misal yang memakai ilmu putih kayak gitu akan membantu kalian. Tetapi jika kalian dalam diri kalian sendiri, dalam hati kalian sendiri tidak mau untuk sembuh, maka proses untuk penetralan aura dalam diri kalian itu pasti akan sangat sulit sekali, atau bisa disembuhkan tapi dalam waktu yang sangat lama. Jadi kalau bisa kalian jaga wudhu saja, jaga wudhu, sholat 5 waktu, paksakan. Jika kalian nggak mau, paksa terus, aku butuh sehat, aku butuh kuat, baru tubuh akan merespon. Karena kan semua yang dilakukan dari tubuh itu dikendalikan oleh otak. Jadi otak jika berpikiran sehat, maka tubuh akan mengikuti kendali otak tersebut. Dan yang terakhir, kalian harus percaya diri. Jadi jika kalian sudah percaya kepada diri sendiri, maka tubuh akan merespon sangat luar biasa. Dan juga percaya bahwa Allah itu tidak tidur. Jadi meskipun bila mana pelet itu menyerang tubuh kalian, terus masih dalam apa ya, tingkatan dasar lah ya, nggak sampai nemen sampai edan, nggak sampai kayak gitu, kalian bisa mengontrolnya sebaik mungkin, bisa melakukan hal-hal yang saya omongin tadi. Dan semisal sudah edan atau sudah nggak bisa dikendalikan lagi, dia udah marahnya arogan atau kayak gimana, nah semisal kalau sudah nggak bisa dikendalikan atau sudah edan kayak marah-marah terus, wis nggak bisa diomongin juga nggak bisa, atau dikendalikan oleh seseorang yang ada di sekitarnya itu juga nggak bisa, dan dia itu lost control, marah terus, apa-apa dikepruk, sembarang kali dibuat, sembarang kali dibanting. Nah, baru kali itu kalian harus meminta tolong orang yang bisa menetralkan, segera menetralkan tubuhnya secepat mungkin. Karena ya namanya makhluk manusia, kita itu manusia pasti membutuhkan bantuan seseorang. Meskipun kita itu dalam keadaan seperti ini, sebisa pun kita masih perlu bantuan seseorang. Jadi jangan keras kepala, atau jangan kayak sombong ya, aku iso kok, aku ibadahku kuat kayak gitu. Mati awakmu ya sih leren dipikul orang kan. Jadi semisal memang nggak bisa disembuhkan sendiri, atau dia udah nggak bisa dikontrol, atau tubuhnya sendiri nggak bisa mengontrol, itu baru dia harus minta bantuan seseorang, seperti itu. Nah, apa sih bedanya pelet sama lintrik? Jelas beda, medianya juga beda, dan cara melakukannya juga beda, dan artinya pun juga beda. Nanti lintrik akan saya bahas di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih yang sudah mampir di channel YouTube saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada yang mengganggu atau ingin bertanya, silakan kalian menulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam hormat dan rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.